الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وساء الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini Allah janjikan kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar dari kesulitan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianugerahi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itu bekal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan dunia sampai akhirat adalah taqwallah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal itu adalah berbekal taqwallah. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita telah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi banyak orang-orang memperingati yaitu tahun baru Masehi. Tidak Muslim, tidak Nasrani, banyak orang memperingati tahun baru tersebut dengan berbagai macam cara. Saya tidak mengomentari hal tersebut, tetapi yang ingin saya sampaikan bagaimana Islam mengingatkan kita supaya bisa memanfaatkan waktu yang ada. Seringkali Allah bersumpah, wal asr, demi waktu asar. Jadi kalau Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya waktu ini, betapa pentingnya waktu untuk kita. Wasyams, demi waktu matahari di sore hari. Wadduha, demi waktu duha. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah dirimu. Ya. Ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini diawali dengan perintah supaya kita bertakwa. Karena betapa pentingnya takwa itu untuk menghadapi, untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Allah katakan, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok? Kalau orang bilang, karena waktu itu ada 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Allah berkata ini hari esok. Berarti waktu yang akan datang. Masa lalu, ya sudah berlalu. Tak mungkin kembali. Ya. Kenangan yang baik harus kita syukuri, amal yang baik harus kita tingkatkan. Ya. Dan dosa-dosa harus kita sesali dan mohon ampun kepada Allah. Itu untuk masa lalu. Masa yang akan datang belum tentu kita bisa menemui. Kita punya rencana, kita punya cita-cita. Itu masa yang akan datang. Tapi demi Allah tidak ada yang bisa menjamin kita menemui waktu itu. Sebab kata Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan. Ada seorang ketika hujan mau banjir, dia mau keluar dari desanya supaya menyelamatkan diri. Ya, berita tadi pagi. Tapi malah mereka, ayah, istri, dan 1 anaknya tercebur di kali, kintir dan mati semua. Maunya menyelamatkan diri, tapi malah takdir Allah semuanya mati. Dan masa sekarang ini adalah masa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita sehat, ketika apapun yang kita alami, inilah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Jadi sangat penting sekali seberapa banyak kesempatan Allah. Ya. Kalau dalam hadis Nabi katakan, jagalah yang 5 sebelum datang waktunya. 5 diantara masa hidupmu sebelum masa matimu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa sempatmu sebelum masa sempitmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini penjelasan lebih rinci yang Rasulullah jelaskan bahwa itu semua waktu. Ya. Sering orang itu dilupakan dengan nikmat dari Allah, yaitu kesempatan dan kesehatan, sempat dan sehat. Kalau sudah sakit parah baru ingin ibadah seperti ini, ingin ibadah seperti ini. Lah kemarin waktu sehat kemana? Ya. Jadi manfaatkan masa sehat kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya, ya, banyaklah bersedekah, walaupun sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Banyaklah bersedekah sampai engkau menjadi orang yang dikayakan oleh Allah. Karena banyak balasan orang yang sedekah itu, kata Nabi, pasti akan dilipat gandakan dalam ayat itu sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai 700 kali lipat. Tapi seringkali kita ini malah pelit, yang hakikatnya itu pelit pada diri kita sendiri. Ya. Ada kotak amal lewat, kita punya uang di dompet tuh 100-an, 50, ya 10.000, 1.000, 2.000. Ya. Silakan. Kalau Anda itu merasa kesempatan yang Allah berikan, masukkan ke amal.
Sampai orang mati itu loh, ya, ingin dihidupkan kembali dan ingin apa? Sodako. Ingin sodako. Dan berjanji pada Allah ingin sodako dan ingin jadi orang soleh. Itu kalau sudah mati. Ya. Padahal perbandingan dunia akhirat, para jamaah itu ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi hidup 1000 tahun di dunia, itu di akhirat itu 1 hari. Ya. Bahkan ketika orang kafir sudah dihadapkan di hari berbangkit, dia katakan, ya, di dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata orang, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Apa? 'ashiyatan aw duhaha, di waktu sore atau di waktu pagi. Sore itu sebentar, yang moro-moro maghrib. Pagi itu juga sebentar, ya. Tidak terasa kemudian siang. Itu perbandingan hidup dunia dan akhirat. Padahal manusia itu ingin hidupnya dipanjangkan oleh Allah itu. Dalam surat Al-Baqarah itu, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanah. Minta dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Padahal kalau kita lihat di di dunia maya, ya, itu orang Jepang itu ada namanya Kani Tanaku, usianya itu 119 tahun. Ya. Ada juga Jane Los, umurnya 122 tahun. Di Indonesia itu ada Mbak Arjo Suwito, usianya dari Blitar, usianya 193 tahun. Tapi sudah sakit-sakitan, lemah orang usia seperti itu. Apalagi 1000 tahun. 200 tahun itu sudah di atas kasur. Jadi kekuatan tubuh manusia itu sangat terbatas. Dan ingatlah bahwa apapun ketika kita hidup yang terakhir, yang pasti kita hadapi dan pasti semua kita ini camat, yaitu calon mati. Kata Rasulullah, mengikuti orang mati itu 3 perkara. Kemudian yang kembali 2, yang kekal 1. Apa itu? Yang mengikuti itu ada hartanya, keluarganya, dan amalnya. Setelah dikubur, hartanya, mobilnya, ya, yang mewah tadi ikut ke kubur, kembali ke rumah. Ya, keluarga-keluarganya ikut semua. Ya, bahkan istrinya yang cantik ikut. Tapi setelah itu pulang semua. Yang kekal apa? Amalnya. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk kematiannya, itu orang yang cerdas. Ya betapa tidak tadi sudah mengumpulkan harta begitu banyak, mengumpulkan sesuatu yang bakal ditinggalkan, apa dia itu orang cerdas? Kalau amal terus mengalir, ya. Kita yang hidupnya ingin punya pensiunan, apalagi mati ini 1000 tahun nunggunya lama sekali, bekalnya pasti banyak, lebih banyak daripada bekal kita di dunia ini. Ya. Orang pergi ke Mekah lebih banyak bekalnya daripada orang ketika cuma pergi di Indonesia saja. Semakin jauh semakin bekal banyaknya, ya, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Inilah renungan bagi kita semua. Semoga kita di akhir tahun ini bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam kondisi apapun yang kita alami, ya, sakit, sehat, punya uang, nggak punya uang, punya pekerjaan, pengangguran, semua ya ditunggu oleh Allah. Dengan apa? Dengan amal. Ya. Sekian, semoga menjadi renungan yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تماما على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أجل وأكبر